Oke, sekarang kita akan coba belajar tentang sesuatu yang kita sebut order set. Ya, ini kalau di bahasa Indonesia apa ya? Mungkin set yang bisa diurutkan, set yang berurutan. Ya, jadi suatu set S, ya, misalnya kita memiliki satu set S, kita katakan bahwa dia itu ordered set, ya, misalnya ordered set, ya, dengan relasi yang kecil, ya, such that sini ada dua syaratnya nih. Jadi yang pertama, ya, untuk semua X dan Y yang ada di dalam set S, ya, maka ini salah satu ya dari either. Jadi bisa ada tiga kemungkinan. Apakah bisa X-nya itu lebih kurang dari kecil dari Y, X-nya itu sama dengan Y, atau Y-nya yang lebih kecil daripada X. Jadi salah satu dari ini holds, kita suka bilang, ya. Sementara syarat kedua adalah kalau X-nya ini kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka kita bilang, ya, dan kita bilang X-nya ini kurang dari Z. Jadi ada kayak semacam aturan rantai gitu ya, dari kalau X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X-nya ini kurang dari Z, ya kan? Nah, kalau seandainya X kurang dari Y, ya kan, seperti ini. Jadi misalnya X kurang dari Y atau X sama dengan Y, maka kita tulis, ya kan, X kurang dari sama dengan Y. Oke. Ya. Nah, rational number yang bentuknya hurufnya seperti Q itu, set dari rational number, ini adalah ordered set juga, gitu kan. Jadi misalnya nih, misal kita bilang X kurang dari Y, ya, if and only if, ya kan, Y minus X itu positif, ya, positif. Atau bisa kita bilang bahwa kalau Y minus X itu kita define sebagai P per Q, dengan P dan Q ini dua-duanya adalah Q dan ya, dengan ini dua-duanya adalah bagian dari bilangan natural, ya. Nah, jadi sama dengan kita bilang bahwa bilangan rasional itu bisa kita order, dan kalau seandainya satu bilangan yang lebih besar daripada bilangan lain, itu kita bisa tuliskan sebagai P per Q. Nah, ini kan bilangan natural sendiri kan udah positif semua, ya.
Nah, jadi mirip dengan ini, Z dan N itu juga adalah ordered set. Jadi N dan bilangan integer, ya, mereka juga adalah ordered set. Oke. Nah, kita akan coba bikin lagi definisinya di sini. Ya. Misal ada satu set yang merupakan subset dari set S, di mana S sendiri adalah ordered set. Ya, jadi subset S adalah subset dari subset E adalah subset dari S, dan S itu adalah ordered set. Maka ada beberapa definisi di sini, ya. Jika ada satu, ya, misalnya exists B yang merupakan member dari S, such that semua X kurang dari B untuk X elemen E. Ya, jadi seandainya ada satu member yaitu B, kita bilang dari set S, ya, di mana semua member dari yang kita sebut X ini akan selalu lebih kecil daripada B. Maka si E ini kita bilang E itu bounded above, ya. Sementara B upper bound, ya kan, dari E. Nah, 2, kalau seandainya, ya, ada B, ya, kini kita pakai notasinya elemen S such that, ya, mungkin saya akan coba notasi yang kita pelajari di video sebelumnya. Jadi untuk semua X elemen dari E, X elemen dari E, X-nya itu akan lebih besar daripada B, ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, kita bilangnya ini mirip di sini. Jadi E is bounded below, ya. Sementara B-nya itu kita bilangnya lower bound untuk si set S. Oke. Nah, kalau seandainya, ya, ada upper bound, ya, misalnya kita bilang there exists upper bound yang kita notasikan sebagai B0, ya, such that untuk semua B, ya, yang
merupakan upper bound dari E, ya, kita punya B0 lebih kecil sama dengan B. Atau dengan kata lain, kalau ada geng upper bound, B0 ini adalah yang paling kecil dan gak ada lagi yang lebih kecil dari dia, gitu ya. Maka B0-nya ini yang kita sebut sebagai least upper bound, atau singkatnya kita suka bilang sebagai supremum. Jadi ya, ini kita bilang sebagai supremum. Ya. Dari E, kan? Kebalikannya, kalau seandainya, ya lawannya aja. Kalau seandainya, ini kemarin kita tulis bahwa ada lower bound, ya kan? Lower bound B0, ya. Mirip dengan yang di atas, bahwa ya saya langsung gini biar cepat. Semua B yang merupakan lower bound dari E, si B0 nya ini selalu lebih besar sama dengan B, maka B0 nya ini kita bilang sebagai greatest lower bound. Atau kita suka sebut sebagai infimum, ya. Ini kalau kita gambar ke contoh satu, ya, untuk ini kata angka, ini garis bilangan, nah kan. Jadi kalau si E-nya itu dari sini sampai sini, ya, misal, atau biar lebih umum lah, dia katakan dua kelompok gitu, ya, ada yang di sini, ada yang di sini gitu kan, dimana tengah ini bukan. Jadi dua-duanya ini adalah E subset set E, kan. Yang disebut upper bound itu ini upper bound, ini upper bound, ini upper bound, ini upper bound, ya kan. Ini semua adalah upper bound. Termasuk yang di sini gitu ya. Tapi katakan nanti di sini, ya, deket-deket sini, ini juga upper bound. Tapi yang paling ujung sini, yang paling kecil dari yang lain, yang kita sebut sebagai supremum. Oke. Nah, perhatikan di sini, satu hal yang harus diingat adalah baik supremum maupun infimumnya itu nggak harus ada di E. Jadi dia bisa aja tidak merupakan bagian dari E, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya, E ini kita definisikan sebagai semua X elemen dari bilangan rasional Q, set bilangan rasional, such that X-nya itu kurang dari 1. Nah, ini kan artinya list upper bound-nya atau si supremumnya itu 1, ya. Tapi supremumnya itu nggak ada di E, ya kan. Jadi satunya itu sebagai supremum, 1 sebagai supremum, tapi dia sendiri tidak ada di E, ya kan. Tapi tidak dalam E, ya.
Sama juga kalau seandainya kita punya set G. Nih, misalnya G ini adalah X elemen dari Q, tapi di sini syaratnya X ini lebih ya bisa juga lebih besar sama dengan 1. Lebih kecil sama dengan 1. Ya, misalnya di sini dia lebih kecil sama dengan 1. Ya, di sini satunya sebagai supremum, tapi satunya itu ada dalam G. Jadi misalnya gitu. Ya. Nah, ada satu property yang kita suka sebut least upper bound property. Apa ini singkatnya? Ya, kalau kita punya set yang ordered, jadi misalnya dia ordered set, ya kan? Dan untuk semua subsetnya yang non-empty, jadi E, tapi E ini bukan T, ya, ini ada punya upper bound gitu ya, jadi punya supremum. E punya supremum, dimana sih supremum ini, atau kita nanti sebut sub E, ya, ini ada dalam S, gitu kan. Jadi ini kita bilang ordered set S yang punya, ya, kita bilang ini ordered set S yang punya least upper bound property, ya. Nah, ini least upper bound property, ya. Nah, ini kadang-kadang juga suka disebut sebagai completeness property, ya, atau Dedekind completeness property, itu dari matematikawan Jerman. Jadi kadang-kadang ini disebut sebagai completeness property, ya. Atau Dedekind completeness property. Nah, mungkin teman-teman bertanya, emang ada yang nggak punya gitu kan ya? Ada. Jadi rasional, set bilangan rasional ini tidak punya list upper bound property. Atau dengan kata lain, teman-teman bisa membentuk sebuah subset, ya, yang merupakan bagian dari bilangan rasional dan tidak empty, tapi nggak punya supremum, ya. Artinya supremumnya itu bukan bagian dari si bilangan rasional, yang mungkin bisa teman-teman tebak, ya. Jadi kita cukup bentuk subset yang didefine dengan bentuk seperti ini, bahwa X itu adalah membernya, X itu adalah bagian dari bilangan rasional, such that X kuadrat kurang dari 2, ya.
Kenapa? Karena ini kan aslinya dia selalu lebih kecil, X-nya itu akan selalu lebih kecil dari akar 2, ya kan? Tapi akar 2 itu tidak rasional. Jadi si benda atau member yang menjadi batas atasnya tidak termasuk dalam Q. Ya ini basically sebenarnya kalau teman-teman belajar real analysis ya, salah satu yang dibuktikan di awal itu adalah membuktikan akar 2 yang tidak rasional. Tapi di video-video ini kita buktikannya di belakang, karena di sini maksudnya, di video ini. Jadi udah lewat banyak video baru kita buktikan akar 2 itu tidak rasional. Wah, karena ini nantinya ya, jadi saya spoiler aja di sini. Ini nantinya akan membawa kita membentuk suatu definisi yang komplit. Sebenarnya real number itu apa? Bilangan real itu apa dan kenapa itu penting? Ya jadi kan cara paling sederhana ya, kita suka bilang pembuktian dengan kontradiksi. Jadi misal kita bilang ada bilangan X dalam, yaitu ada X adalah bilangan rasional yang such that X kuadratnya itu 2. Nah ini kan, dan misalnya ada seperti ini, maka X bisa kita tulis sebagai M per N ya, dimana M per N ini adalah lowest termnya, jadi nggak bisa dibagi lagi gitu ya. Atau dengan kata lain, M dan N itu tidak memiliki faktor yang sama ya, sehingga M per N kuadrat sama dengan 2, atau M kuadrat sama dengan 2N kuadrat, ya kan? Nah ini kan artinya M ini bilangan genap, ya kan? Karena 2 kali sesuatu ya pasti jadinya bilangan genap, gitu kan? Nah kalau seandainya M kuadratnya bilangan genap, tapi kalau sesuatu dikuadratkan bilangan genap ya hasilnya itu juga berasal dari bilangan genap. Nah, maka kita bisa tulis M-nya itu sama dengan 2K ya. Sesuatu kali 2 kan jadi bilangan genap. Sehingga 2K kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Atau 4K kuadrat sama dengan 2N kuadrat, dan ya kan, jadi 2K kuadrat sama dengan N kuadrat. Kembali lagi menunjukkan bahwa N itu adalah bilangan genap. Nah, jadi ini adalah proses yang akan looping terus gitu ya, yang akan membuat bahwa M dan N ini akan selalu punya faktor yang sama minimal, yaitu 2. Karena itulah 2 statement ini sebenarnya kontradik dengan statement pertama kita ya, sehingga subset ini membuktikan bahwa bilangan rasional itu tidak punya least upper bound property. Kenapa? Karena X kuadrat sama dengan 2 atau X sama dengan akar 2 itu tidak menjadi bagian dari si bilangan rasional, atau akar 2 itu bukan bilangan rasional gitu ya. Oke, nah di sini kita nantinya akan melihat betapa least upper bound property ini adalah sesuatu yang penting dalam kita belajar analisis ya.
Dan kenapa ujung-ujungnya kita menggunakan bilangan real ya, bukan bilangan rasional. Karena nantinya definisi terkait dengan set yang memiliki list upper bound property atau properti ini itu akan sangat berguna nanti untuk beberapa analisis, beberapa pembuktian ya, teorema-teorema seperti limit dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu untuk ordered set. Kita nanti akan jumpa di video berikutnya.